Bias kognitif adalah pintasan mental atau galat sistematis dalam cara kita berpikir. Ini adalah error atau kesalahan berpikir yang dialami semua manusia. Sederhananya, otak manusia itu ingin bekerja seefisien mungkin dan menghemat energi, sehingga seringkali ia mengambil jalan pintas dalam mengambil keputusan. Masalahnya, jalan pintas ini seringkali tidak logis dan membuat persepsi kita terhadap kenyataan jadi miring. Kita cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pendapat kita saja dan mengabaikan fakta yang membuktikan kita salah. What you say. The data right here shows a clear trend again. Yes. I'm telling you, that data is irrelevant to the core issue. Berikut adalah beberapa bias kognitif yang paling umum dan paling sering mempengaruhi hidup kita sehari-hari. 1. Confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini adalah bias yang sering kita alami. Kita cenderung hanya mencari, memperhatikan, dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan kita saja. Bias konfirmasi bisa disebut kecenderungan kita untuk menjadi detektif yang curang. Bukannya mencari kebenaran, kita malah hanya mencari bukti yang mendukung apa yang sudah kita percayai sejak awal. Contoh di media sosial. Misalnya, kamu sangat menyukai satu sosok tokoh politik. Kamu hanya memfollow akun yang memuji tokoh tersebut. Ketika ada berita negatif tentang tokoh itu, kamu langsung bilang, ini hoax, tanpa mengeceknya. Tapi saat ada berita positif, kamu langsung percaya dan membagikannya. Akibatnya, kamu merasa seluruh dunia setuju denganmu, karena beranda medsosmu isinya cuma hal-hal yang kamu suka. Contoh lainnya dalam hal hubungan. Bayangkan kamu sedang merasa insecure dan berpikir bahwa pasanganmu mulai bosan padamu. Tindakan yang kamu lakukan adalah mulai mencari-cari kesalahannya. Saat dia lupa membalas pesanmu selama 1 jam karena sibuk kerja, kamu berpikir, tuh kan, bener, dia udah nggak peduli. Fakta yang diabaikan, kamu mengabaikan fakta bahwa semalam dia membawakan makanan kesukaanmu, atau fakta bahwa dia selalu jujur padamu selama ini. Kamu hanya mengumpulkan bukti yang mendukung ketakutanmu. Jawaban singkatnya adalah otak kita tidak suka ketidaknyamanan. Mengakui bahwa kita salah itu rasanya sakit dan melelahkan secara mental. Jauh lebih mudah dan nyaman bagi otak untuk berkata, tuh kan, gue bener, daripada harus merombak ulang seluruh pemikiran kita. Carilah orang yang tidak setuju denganmu, lalu dengarkan alasannya dengan kepala dingin. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mengecek apakah ada data yang selama ini sengaja kamu abaikan. Ini adalah kondisi di mana seseorang yang kemampuannya rendah merasa dirinya sangat ahli, sementara orang yang benar-benar ahli justru sering merasa ragu karena mereka tahu betapa kompleksnya ilmu tersebut. Contohnya, seseorang yang baru belajar psikologi selama 2 jam merasa sudah bisa mendiagnosis gangguan mental orang lain, sementara profesor psikologi merasa masih banyak yang belum ia tahu. Hal ini disebabkan karena untuk menyadari bahwa kita tidak kompeten, kita butuh kompetensi atau keahlian itu sendiri. Dunning-Kruger Effect adalah fenomena psikologis yang diidentifikasi oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger dari Universitas Cornell pada tahun ke-1999. Fenomena ini menjelaskan tentang bias kognitif di mana seseorang yang kompetensinya rendah tidak memiliki keterampilan metakognitif yang diperlukan untuk mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Orang yang kompetensinya rendah mengalami 2 masalah. Kesatu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan tugas dengan baik. Kedua, kurangnya metakognisi. Karena kurangnya pengetahuan tersebut, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menilai kinerja mereka sendiri secara akurat. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu.
Sebaliknya, orang-orang dengan kompetensi tinggi seringkali meremehkan kompetensi mereka sendiri. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa tugas-tugas yang mudah bagi mereka juga mudah bagi orang lain. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadari betapa banyaknya hal yang belum mereka ketahui. Orang yang terjebak dalam bias ini seringkali membuat keputusan yang buruk karena mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka. Hal ini disebabkan karena mereka merasa sudah ahli. Mereka mungkin tidak termotivasi untuk belajar lebih banyak atau menerima umpan balik yang konstruktif. Mereka mungkin sulit berkomunikasi dengan orang yang benar-benar ahli karena mereka tidak memahami kompleksitas masalahnya. Berikut adalah infografis yang menggambarkan Dunning-Kruger Effect dengan jelas. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang baru belajar sesuatu selama 2 hari, tapi bicaranya sudah seperti ahli paling hebat di dunia? Atau mungkin kamu sendiri pernah merasa sangat jago di awal belajar, tapi lama-lama malah merasa makin bodoh? Fenomena ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan sebuah bias kognitif yang disebut Dunning-Kruger Effect. Mari kita bedah infografis kurvanya agar kita tidak terjebak di dalamnya. Kurva ini menunjukkan hubungan antara seberapa banyak yang kita tahu dengan seberapa yakin kita terhadap kemampuan diri kita sendiri. Ada 4 fase utama dalam perjalanan seseorang belajar sebuah ilmu baru. Fase pertama adalah bukit kebodohan. Di sini, seseorang memiliki keyakinan yang sangat tinggi, padahal pengetahuannya masih sangat rendah. Mengapa? Karena mereka belum tahu betapa luasnya bidang tersebut. Seperti orang yang baru main catur 2 kali dan langsung merasa bisa mengalahkan Grandmaster, atau orang yang baca 1 artikel politik dan merasa lebih pintar dari pakar ekonomi bergelar PhD. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak ketahui. Fase selanjutnya adalah lembah keputusasaan. Jika orang tersebut terus belajar, ia akan menabrak kenyataan dan jatuh ke lembah keputusasaan. Keyakinannya jatuh drastis karena ia mulai menyadari betapa luas dan rumitnya bidang ilmu tersebut. Ini adalah fase yang menyakitkan, tapi sebenarnya merupakan awal dari pertumbuhan yang sehat. Fase 3 dan 4 adalah fase menuju keahlian sejati. Setelah melewati lembah tadi, kita masuk ke lereng pencerahan. Keyakinan mulai naik kembali secara perlahan seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman nyata. Kita mulai memahami hubungan antar konsep yang rumit. Hingga akhirnya kita mencapai dataran tinggi keahlian. Di sini keyakinan kita tinggi tapi stabil, karena didasarkan pada kompetensi yang sebenarnya. Menariknya, seorang ahli sejati justru rendah hati karena mereka sadar bahwa keahlian sejati adalah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi di posisi mana kamu sekarang? Jangan takut untuk jatuh ke lembah keputusasaan, karena itu artinya kamu sedang berkembang. Teruslah belajar, tetaplah rendah hati, dan selalu lakukan cek fakta agar tidak terjebak di puncak bukit kebodohan. Bias jangkar adalah posisi di mana otak kita cenderung terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima saat mengambil keputusan, meskipun informasi itu tidak relevan. Contohnya ketika kamu lihat sepatu seharga 2 juta rupiah, lalu didiskon jadi 1 juta rupiah. Kamu merasa itu murah karena jangkar pertamanya adalah 2 juta rupiah, padahal mungkin harga asli sepatu itu memang 1 juta rupiah. Karena otak kita menggunakan informasi pertama sebagai titik acuan untuk semua penilaian berikutnya. Bias jangkar adalah kecenderungan otak kita untuk terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima saat membuat keputusan atau perkiraan. Begitu jangkar itu terpasang, kita cenderung membuat penyesuaian dari titik tersebut dan biasanya penyesuaian kita tidak cukup jauh dari angka awal tadi. Sederhananya, pikiran kita tersangkut pada informasi pertama, meskipun informasi itu tidak relevan atau bahkan salah. Bayangkan otakmu seperti kapal di pelabuhan. Begitu jangkar dijatuhkan, kapal tersebut hanya bisa bergerak dalam radius terbatas di sekitar jangkar itu.
Dalam psikologi, informasi pertama bertindak sebagai titik acuan atau referensi yang membatasi jangkauan pemikiran kita selanjutnya. Berikut adalah detailnya dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, dalam strategi pemasaran dan diskon. Ini adalah tempat paling umum di mana kamu dijebak oleh bias ini. Contohnya, kamu melihat label harga coret, 2 juta menjadi 1 juta. Harga 2 juta adalah jangkarnya. Otakmu langsung merasa untung besar karena membandingkan 1 juta dengan 2 juta. Padahal, jika sejak awal harganya ditulis 1 juta tanpa coretan, kamu mungkin masih merasa itu mahal. Kedua, dalam negosiasi gaji. Siapapun yang menyebutkan angka pertama dalam negosiasi biasanya memegang kendali atas jangkarnya. Contohnya, saat interview, perusahaan bertanya ekspektasi gaji dan kamu menyebut angka 10 juta rupiah. Angka 10 juta rupiah sekarang menjadi jangkar. Negosiasi berikutnya akan berkisar di angka itu, biasanya turun ke 9 juta atau naik ke 11 juta. Kecil kemungkinan mereka akan tiba-tiba menawar 5 juta rupiah karena angka 10 sudah mengunci standar di kepala mereka. Ketiga, dalam penilaian karakter atau kesan pertama, bias ini juga bekerja pada sifat manusia, bukan hanya angka. Contohnya ketika kamu bertemu orang baru yang saat itu sedang cemberut dan terlihat galak. Kesan galak menjadi jangkar. Meskipun di pertemuan kedua dia sangat baik, otakmu akan tetap mencari alasan untuk memvalidasi bahwa dia aslinya galak tapi lagi pura-pura baik. Sulit bagi kita untuk mengubah persepsi dari jangkar pertama tersebut. Pertama, penghematan energi. Otak kita malas melakukan perhitungan dari nol atau dari awal. Menggunakan informasi yang sudah ada sebagai referensi jauh lebih cepat daripada mencari data baru. Kedua, ketidakpastian. Saat kita tidak tahu nilai asli sesuatu, misalnya harga tas bermerek, kita otomatis memegang informasi apapun yang tersedia pertama kali agar tidak merasa bingung. Pertama, lakukan riset dulu. Sebelum masuk ke toko atau ruang negosiasi, cari tahu harga pasar yang sebenarnya. Jangan biarkan angka pertama dari mereka yang jadi acuanmu. Kedua, tunda keputusan. Jangan langsung setuju dengan angka pertama. Beri waktu bagi otak untuk lepas dari jangkar tersebut. Ketiga, gunakan sudut pandang berlawanan. Paksa dirimu berpikir, gimana kalau angka aslinya sebenarnya cuma separuh dari ini? Langkah ini membantu melonggarkan ikatan jangkar di kepalamu. Intinya, siapapun yang melempar angka atau informasi pertama ke meja, dialah yang memasang jangkar di pikiranmu. Hati-hati, jangan sampai terseret arusnya. Availability bias atau bias ketersediaan adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat, bukan berdasarkan data paling relevan atau akurat. Otak manusia umumnya menyukai jalan pintas. Jika suatu informasi muncul berulang kali atau disampaikan dengan sangat menarik, otak akan menganggap informasi tersebut penting dan benar, meski tidak ada bukti kuatnya. Otak manusia cenderung mengandalkan ingatan terbaru, paling sering muncul atau paling emosional untuk menilai sesuatu, meskipun informasi tersebut tidak mewakili kenyataan. Contohnya, banyak orang takut naik pesawat karena berita kecelakaan pesawat sangat dramatis dan mudah diingat. Padahal secara statistik, naik motor jauh lebih berbahaya. Hal ini disebabkan karena otak menganggap kalau mudah diingat berarti sering terjadi. Berikut adalah beberapa skenario di mana bias ketersediaan sering menipu logika kita. Pertama, takut naik pesawat versus naik motor. Banyak orang merasa sangat cemas saat naik pesawat karena mereka bisa dengan mudah membayangkan berita kecelakaan pesawat yang dramatis di TV. Faktanya, secara statistik, resiko kecelakaan motor jauh lebih tinggi daripada pesawat. Tapi karena berita kecelakaan motor dianggap biasa dan jarang masuk berita nasional secara besar-besaran, otak kita menganggap motor lebih aman daripada pesawat. Kedua, ketakutan akan serangan hiu.
Setelah menonton film tentang hiu atau melihat berita serangan hiu di luar negeri, orang sering takut berenang di laut. Faktanya, kamu sebenarnya lebih berisiko meninggal karena tertimpa kelapa jatuh daripada digigit hiu. Namun, karena kelapa jatuh tidak punya memori visual yang menyeramkan di otakmu, kamu tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ketiga, penilaian kinerja di kantor. Seorang bos mungkin memberikan penilaian buruk kepada karyawannya karena si karyawan melakukan satu kesalahan kecil minggu lalu, padahal selama 11 bulan sebelumnya karyawan tersebut bekerja sangat luar biasa. Kesalahan yang baru saja terjadi lebih mudah diingat oleh si bos daripada prestasi yang sudah lewat berbulan-bulan lalu. Faktor yang memperkuat bias ini. Ada 3 hal utama yang membuat informasi tersedia lebih cepat di kepala kita. Pertama, exposure media. Semakin sering media memberitakan sesuatu, misalnya kasus penculikan, semakin kita merasa dunia ini sangat tidak aman, meskipun secara angka kriminalitas mungkin sedang menurun. Kedua, pengalaman pribadi. Kalau kamu pernah kecopetan di satu pasar, otakmu akan memberi label pasar itu bahaya selamanya. Padahal mungkin jutaan orang lain belanja di sana dengan aman. Ketiga, kejelasan. Hal-hal yang punya visual kuat seperti ledakan atau darah lebih mudah tersedia atau tersimpan di memori daripada angka-angka di tabel Excel. Dampak buruk bias ketersediaan. Pertama, salah mengambil keputusan. Kita jadi mengambil asuransi untuk hal yang sebenarnya jarang terjadi, tapi mengabaikan resiko besar seperti kesehatan jantung. Kedua, kecemasan berlebih. Kita merasa dunia jauh lebih mengerikan daripada realitanya karena terus-menerus terpapar berita negatif. Ketiga, ketidakadilan. Kita menghakimi kelompok orang tertentu berdasarkan 1 atau 2 berita viral yang negatif yang kita lihat di media sosial. Satu-satunya cara untuk mengalahkan bias ini adalah dengan data dan statistik. Tipsnya adalah, saat kamu merasa takut atau yakin akan sesuatu, tanyalah pada dirimu sendiri, apakah saya merasa begini karena memang ada datanya, atau cuma karena saya baru saja melihat beritanya? Jangan biarkan ingatan yang paling keras suaranya menang atas fakta yang paling benar angkanya. Halo effect atau efek halo adalah bias kognitif di mana kesan pertama atau satu sifat positif pada seseorang membuat kita otomatis menganggap semua hal lain tentang orang tersebut juga positif. Otak cenderung untuk menilai karakter seseorang secara keseluruhan hanya berdasarkan satu sifat yang terlihat, biasanya penampilan fisik. Contohnya, jika seseorang terlihat tampan atau cantik dan rapi, kita otomatis menganggap dia orang yang pintar, baik hati dan jujur, padahal belum tentu. Hal itu terjadi karena otak malas melakukan analisis mendalam, jadi ia membuat kesimpulan cepat berdasarkan kesan pertama. Bayangkan ada lampu sorot yang sangat terang di atas kepala seseorang. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga kita tidak bisa melihat kekurangan atau sifat asli mereka yang lain. Kita hanya melihat kecantikan pada lingkaran cahaya yang indah itu. Otak kita cenderung menyukai konsistensi. Jika kita memutuskan bahwa seseorang itu baik berdasarkan satu hal, misalnya wajahnya yang tampan atau cantik, otak akan merasa tidak nyaman jika harus menganggap orang tersebut punya sifat buruk. Jadi, otak kita melengkapi sisa informasi yang belum kita tahu dengan hal-hal positif. Berikut adalah contoh bias efek halo dalam berbagai situasi. Ini adalah bentuk paling umum dari efek halo. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang dianggap menarik secara fisik seringkali otomatis dinilai sebagai orang yang lebih cerdas, lebih jujur dan dapat dipercaya,
lebih kompeten dalam bekerja, memiliki kepribadian yang lebih menyenangkan. Kenyataannya, penampilan fisik sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat IQ atau kejujuran seseorang. Jika seorang karyawan sangat ahli dalam satu hal, misalnya jago presentasi, atasannya mungkin akan menganggap dia juga jago dalam manajemen waktu, kepemimpinan, dan administrasi. Resikonya, karyawan tersebut bisa mendapatkan promosi ke posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keahlian aslinya hanya karena satu keahlian public speaking atau presentasi yang sangat terang. Pernahkah kamu membeli produk skincare hanya karena brand ambasadornya adalah artis yang terlihat sangat bersih dan baik? Kamu memindahkan rasa sukamu terhadap si artis ke produk tersebut. Otakmu berpikir, kalau dia yang pakai, pasti produk ini bagus, dan saya bakal jadi seperti dia. Padahal, kualitas produk tidak ada hubungannya dengan siapa yang mengiklankannya. Seseorang yang punya gelar doktor atau profesor seringkali dianggap ahli dalam segala hal, termasuk politik atau masalah sosial, meskipun gelar mereka mungkin di bidang biologi atau teknik. Kita cenderung langsung percaya apapun yang mereka katakan karena jangkar gelar tersebut. Jika efek halo membuat segalanya tampak indah, horn effect adalah kebalikannya. Satu sifat negatif, misal, seseorang datang terlambat di pertemuan pertama, membuat kita langsung menganggap dia orang yang malas, tidak bertanggung jawab, dan kerjanya buruk. Satu sifat terlambat ini menutupi semua kebaikan yang mungkin dia miliki. Kita bisa memberikan kesempatan kepada orang yang salah, hanya karena dia terlihat menarik atau bicara dengan sopan. Penipu seringkali menggunakan efek halo dengan berpakaian sangat rapi dan mewah agar orang lain otomatis menganggap mereka kaya dan jujur. Kita seringkali membela habis-habisan tokoh idola kita yang melakukan kesalahan nyata, hanya karena kita sudah terlanjur melihat kesan pertamanya. Melatih metakognitif atau berpikir tentang cara berpikir sangat penting di sini. Coba tanya diri sendiri, apakah dia memang pintar, atau saya cuma merasa dia pintar karena dia berpenampilan rapi? Nilai seseorang berdasarkan hasil kerjanya, bukan berdasarkan kesan atau pembawaannya saja. Kesan pertama seringkali menipu. Berikan waktu untuk mengenal berbagai sisi seseorang sebelum memberikan label. Jangan menilai isi buku dari sampulnya, karena sampul yang indah bisa saja menutupi cerita yang buruk, dan sampul yang usang bisa saja menyimpan cerita yang luar biasa. Sunk cost fallacy atau kesesatan biaya tertanam adalah jebakan logika di mana kita terus melakukan sesuatu hanya karena kita sudah terlanjur mengeluarkan banyak biaya, waktu, tenaga, atau emosi di masa lalu. Padahal, pilihan tersebut sudah tidak lagi menguntungkan atau justru merugikan. Sederhananya, sunk cost fallacy adalah perilaku irasional di mana seseorang melanjutkan usaha, proyek, atau investasi, baik itu waktu, uang, emosi, hanya karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak sumber daya, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa melanjutkan hal tersebut hanya akan membawa kerugian lebih besar. Ini adalah jebakan psikologis yang membuat kita fokus pada masa lalu, bukan masa depan. Contohnya, tetap menonton film yang membosankan di bioskop sampai habis hanya karena sayang tiketnya sudah dibeli, padahal kamu hanya membuang waktu lebih banyak.
Intinya, otak kita sulit menerima bahwa apa yang sudah keluar itu tidak bisa kembali lagi. Ini adalah bias yang paling sering membuat kita terjebak dalam penderitaan yang sia-sia. Pertama, film yang membosankan. Kamu pergi ke bioskop dan baru 20 menit film berjalan, kamu sadar filmnya sangat jelek, tapi kamu tetap duduk di sana sampai habis karena merasa sayang tiketnya sudah dibeli mahal-mahal. Logika sehatnya adalah uang tiketmu sudah hilang. Mau kamu nonton sampai habis atau tidak, dengan tetap tinggal, kamu kehilangan satu hal lagi, yaitu waktumu. Kedua, hubungan toksik. Seseorang tetap bertahan dengan pasangan yang tidak menghargainya hanya karena kita sudah pacaran 5 tahun, sayang kalau putus sekarang. Logika sehatnya adalah 5 tahun itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah kamu mau menghabiskan 5, 10, atau 50 tahun ke depan dalam kondisi yang sama? Ketiga, makanan yang tidak enak. Kamu memesan makanan mahal tapi rasanya sangat tidak cocok di lidahmu. Kamu memaksakan diri menghabiskannya sampai mual karena sayang sudah dibayar. Logika sehatnya adalah uangmu sudah hilang. Memaksakan makan hanya akan membuatmu sakit perut atau mual. Keempat, proyek bisnis yang gagal. Perusahaan terus menyuntikkan dana ke proyek yang jelas-jelas akan bangkrut hanya karena mereka sudah menghabiskan miliaran rupiah di awal. Logika sehatnya adalah dana investasi sebelumnya sudah rugi dan sekarang sudah jelas-jelas akan bangkrut. Jadi tidak ada alasan harus lanjut lagi pada proyek yang sama lagi. Ada alasan psikologis yang mendalam di balik semua ini. Pertama, takut merasa rugi. Secara alami, manusia merasa rasa sakit akibat kehilangan sesuatu itu 2 kali lebih kuat daripada rasa senang saat mendapatkan sesuatu. Kedua, gengsi dan identitas. Berhenti di tengah jalan sering dianggap sebagai kegagalan. Kita tidak mau dicap sebagai orang yang menyerah atau salah mengambil keputusan. 3. Harapan palsu. Otak kita mencoba menghibur diri dengan berpikir, siapa tahu kalau saya tambah sedikit lagi waktu atau uang, hasilnya akan berubah, padahal datanya sudah jelas menunjukkan kegagalan. Cara mengatasi sunk cost fallacy. Untuk lepas dari jebakan ini, kamu butuh kemampuan metakognitif yang tajam, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jika saya baru datang hari ini dan belum pernah menginvestasikan apapun di sini, apakah saya akan memilih untuk memulai proyek atau hubungan atau kegiatan ini? Jika jawabannya tidak, maka berhentilah sekarang juga. Terimalah bahwa apa yang sudah keluar adalah biaya belajar. Uang dan waktu itu tidak hilang sia-sia jika kamu berhasil mengambil pelajaran darinya. Sunk cost fallacy adalah tentang masa lalu, sedangkan keputusan yang bijak harusnya tentang masa depan. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menentukan berapa banyak lagi penderitaan yang harus kamu tanggung di masa depan. Dengan memahami bias kognitif bisa membantu kita untuk, pertama, berpikir lebih kritis. Kita jadi sadar bahwa pikiran saya bisa saja salah. Kedua, keputusan lebih baik. Kita berhenti mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. Ketiga, lebih empati. Kita sadar bahwa orang lain yang berbeda pendapat mungkin juga sedang terjebak dalam bias mereka sendiri. Analoginya, bias kognitif itu seperti kacamata berwarna. Kalau kamu pakai kacamata warna kuning, seluruh dunia terlihat kuning. Belajar psikologi bias membantu kita untuk melepas kacamata itu sejenak agar bisa melihat warna asli dunia.
Menyadari bahwa diri sendiri sering terjebak bias adalah langkah yang sangat besar. Banyak orang menghabiskan seumur hidupnya merasa paling benar, tanpa sadar bahwa otak mereka sedang menipu mereka dengan jalan pintas mental tadi. Dalam psikologi, kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang ini disebut dengan perspektivisme atau berpikir dialektis. Berikut adalah beberapa cara praktis agar kita tidak terjebak dalam satu sudut pandang saja. 1. Berlatih devil's advocate atau menjadi penantang diri sendiri. Setiap kali kamu merasa sangat yakin akan sesuatu, coba tantang diri sendiri dengan pertanyaan, bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Atau, apa alasan orang pintar bisa punya pendapat yang berbeda dari saya? Tujuannya bukan untuk membuatmu ragu, tapi untuk memastikan sudut pandangmu sudah kuat karena sudah diuji dari sisi yang berbeda. Kedua, pisahkan fakta dari interpretasi. Otak kita sering mencampur adukan apa yang terjadi atau fakta dengan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu atau interpretasi. Pasangan tidak membalas pesan selama 5 jam. Dia marah sama saya, atau dia sudah tidak peduli. Dia mungkin sedang sibuk, HP-nya mati, atau dia butuh waktu sendiri. Ketiga, sadari jendela kita terbatas. Bayangkan kamu melihat dunia dari jendela kecil di rumahmu. Kamu melihat taman yang indah, tapi tetanggamu melihat dari jendelanya dan melihat tempat sampah yang kotor. Apakah salah satu dari kalian berbohong? Tidak. Kalian hanya melihat bagian yang berbeda dari realita yang sama. Dalam hubungan manusia, kebenaran seringkali ada di tengah-tengah, bukan di salah satu sisi saja. Keempat, kurangi reaksi cepat. Bias kognitif paling kuat bekerja saat kita sedang emosional, seperti marah, terlalu senang, atau takut. Tipsnya, jika ada sesuatu yang membuatmu ingin langsung menghakimi atau berkomentar, beri jeda 10 detik. Gunakan waktu itu untuk mengaktifkan kembali otak logis kamu. Secara psikologis, mengakui bahwa kita mungkin salah itu sakit secara mental. Otak kita menganggap kesalahan sebagai ancaman terhadap harga diri. Itulah kenapa butuh kerendahan hati untuk bilang, mungkin sudut pandang saya belum lengkap,